Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu terlindung dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, perhatikan gambar di atas. Pernah kamu menemui anak yang bekerja menjadi pemulung seperti di atas? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kita. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Nah, di sini ada gambar pemuda memakai baju putih, lengan panjang, kelihatan rapi, tetapi sebelahnya tetap ada barang-barang yang hasil ia memulung. Nah, siapakah dia? Mari kita baca cerita dia bersama-sama. Aku, sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku, anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Jadi, semua kakak-kakaknya itu tidak ada yang tamat SD, anak-anak. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk bersekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB.
Institut Teknologi Bandung yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Nah, dari cerita berikut, sarjana seorang pemulung. Mari kita membuat peta pikiran seperti berikut. Yang pertama, cita-cita Wahyudin. Apa cita-cita Wahyudin? Bisa terus melanjutkan sekolah. Halangan yang dihadapi Wahyudin apa? 1. Keterbatasan ekonomi keluarga. 2. Orang tuanya hanya buruh tani, tidak bisa membiayai Wahyudin untuk bersekolah. Jadi dia harus mencari uang sendiri untuk membiayai diri sendiri. Hidup dengan 7 saudara. Nah, hidup dengan 7 saudara ini menjadi suatu halangan karena pengeluaran keluargaku menjadi terbagi menjadi 7. Jadi minim sekali ya itu. Yang keempat, tidak punya uang untuk sekolah, itu yang intinya ya. Jadi kenapa Wahyudin bisa sampai segitunya untuk melanjutkan sekolah? Karena memang tidak punya uang untuk bersekolah. Sikap yang dimiliki Wahyudin: bertekad kuat, pantang menyerah, berusaha dengan keras, dan belajar tekun. Makanya dia selalu menjadi juara kelas. Usaha yang dilakukan Wahyudin apa? Memulung, mengembala kambing, menjual gorengan untuk melanjutkan sekolah. Bahkan di waktu SMA, Wahyudin juga menjalankan 7 profesi sekaligus. Apa saja yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Dapat terus bersekolah dan mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung. Apa kesimpulan terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Ya, di sini kita dapat membuat kesimpulan ya. Tekad yang kuat dengan usaha yang keras akan membuahkan hasil yang diinginkan dalam menggapai cita-cita. Di sini ada sebuah puisi anak-anak. Puisinya berjudul Sahabatku Seorang Pemulung, ciptaan D. Karitas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Nah, itu adalah puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung, ciptaan dari D. Karitas, yang menceritakan tentang sahabatnya itu adalah seorang pemulung yang mengambil plastik dan kertas dan kardus bekas untuk dijual ke pengepul ya.
Apapun ia lakukan demi sekolah, semangatnya tak pernah lelah. Dia juga tak pernah mengeluh. Dan temannya ini mendoakan semoga teman-teman tersebut yang sedang menjadi pemulung itu mencapai cita-citanya dan dapat sukses di kelak hari nanti. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Jadi memotong-motong bahan kecil-kecil dan menempelkan di kertas. Jika menggunakan biji-bijian tidak perlu memotong, tinggal menempel saja berarti. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lain yang ditempelkan pada permukaan gambar. Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat kolase. Nah, ini di sini ada langkah-langkahnya. Bahan-bahan berikut ada kertas, bisa karton ataupun bisa buku gambar. Bisa juga buku yang sudah jadi ya, sketsa gambar yang sudah jadi, tinggal menempel juga bisa. Ada lem, gunting, koran bekas, dan gambar. Nah, ini langkah-langkah membuat kolase. Siapkan gambar pola pada selembar kertas. Buatlah potongan-potongan bahan dari koran, bekas, atau kardus atau plastik. Lalu tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Nanti anak-anak akan membuat sesuai dengan langkah-langkah yang ditunjukkan berikut ini. Ini adalah contoh kolase yang disusun. Ini adalah gambar hewan dan ini adalah gambar tumbuhan. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, pelestarian makhluk hidup di sekitar kita, penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya dengan melakukan keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan yang tubuhnya asli Indonesia berasal dari ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara
Di antaranya berikut upaya pelestarian tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuat kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul, contoh kebun kepala di Boni-Boni, kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua ada kebun plasma nutfah, merupakan perkebunan kebun koleksi, contoh kebun plasma nutfah di Cibinong, LIPI dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Yang ketiga ada kebun Bonati, didirikan pada tahun 1817 di Bogor, dikenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Nah, ini adalah upaya pelestarian hewan yang dilakukan sebagai berikut: menangkar hewan, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskan, memindah hewan langka ke tempat yang lebih cocok, membuat undang-undang pemburuan, dan menindak tegas para pelanggar. Nah, tugas untuk hari ini adalah buatlah sebuah kolase tema tumbuhan atau hewan dengan bahan kertas koran bekas, kertas warna, ataupun plastik. Pokoknya yang dari kertas dan plastik saja, boleh kertas apapun, dari mungkin buku yang tidak terpakai, mungkin kertas-kertas sampul yang tidak terpakai, bisa dipotong-potong jadi kecil-kecil dan ditempelkan. Dalam kertas A3 ya, susunlah gambar dengan rapi dengan bingkai yang menarik, dan ceritakan juga dalam bentuk paragraf tentang isi yang ada pada gambar kolase tersebut. Nah, sekian materi kita hari ini. Kebaikan kepada alam bisa dilakukan dengan hal yang paling sederhana. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, terlepas ada yang melihat ataupun tidak. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.